Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hada Arkanda dari Mas Blogger. Kali ini saya akan membawa tutorial itu cara apakah cat di luar Avok itu boleh. Baik, sebelum saya mulai, silakan saya berikan waktu dulu teman-teman untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Mas Blogger ini. Silakan teman-teman subscribe dan aktifkan loncengnya dulu. Sudah? Baik. Sekarang saya akan mulai. Tutorial ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih baru di Avok. Begini teman-teman, untuk teman-teman yang masih baru tentu bingung kalau misalnya mendapatkan klien Avok tapi dia mengajak chatnya di luar Avok. Banyak juga waktu di awal-awal saya bergabung pernah terjadi seperti saat ini, dan itu sering sekali malah. Nah, sekarang kita akan kupas lebih detail apa risikonya, keuntungannya, dan solusinya. Kelebihannya, kalau misalnya klien itu meminta kontak teman-teman secara langsung, bisa Skype atau WA, berarti dia berpikir pasti karena pekerjaannya sangat penting dan dia membutuhkan fast respon, sehingga dia membuat proyeknya itu agar bisa mendapatkan fast respon dari kita sebagai freelancer dan bisa juga mendapatkan feedback. Nah, jadi kita sebagai freelancer itu memang keuntungannya bisa kita dapatkan. Cuman kita juga harus berpikir bagaimana resikonya teman-teman. Memang sih kalau kita misalnya sudah menyelesaikan proyek di Avok, kemudian kita berikan pekerjaan kita ke klien lewat Skype atau WA, jadi bisa secara cepat klien mengoreksinya. Jadi kalau kita misalnya juga bisa juga kontak dia juga saat kita sedang mengerjakan, dan ternyata klien juga bisa, jadi klien juga bisa kita kontak agar setelah menyelesaikan pekerjaan kita tersebut kita mendapatkan feedback teman-teman. Kemudian kita harus juga memikirkan resikonya seperti apa kalau kita melakukan chat di luar Avok. Pertama, otomatis karena di Avok itu tidak memperbolehkan chatting di luar platform freelancernya yaitu Avok. Jadi kalau kita ketahuan itu chatting di luar Avok, itu kita akan di-ban permanen dan diblokir akun Avoknya. Mengapa begitu? Ya karena di Avok sendiri kan sudah disediakan fitur untuk chatting teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti akun Avok teman-teman didispute, tidak bisa klaim keberatan, ya otomatis ya bisa blokir permanen akun teman-teman. Kemudian juga risiko yang lain, kalau teman-teman chatting langsung dengan di luar Avok dengan klien, itu bisa ditipu klien. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungannya, terus juga kita juga bisa menghindari risikonya teman-teman. Nah, solusinya yaitu sebaiknya pada saat masa-masa interview itu komunikasi dilakukan di Avok. Tapi setelah di hire, barulah kita bisa memberikan chat via Skype atau WA. Atau ini saya sarankan jika teman-teman misalnya nih ingin agar juga ingin chat di luar Avok, tapi jangan serta-merta teman-teman bertanya gitu, bolehkah saya minta Skype atau WA-nya klien itu. Jadi kalau ketika dia sudah membuat proyek, ternyata dia bilang hubungi Skype saya di sini bla 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 gmail.com misalnya, nah itu teman-teman nggak apa-apa itu. Saya pernah juga ngalami seperti itu. Jadi si klien kita belum bertanya Skype atau WA-nya, ternyata dia langsung memberikan ID akunnya. Nah, kalau itu masih mending teman-teman, dibandingkan teman-teman
kan ID Skype atau ID WA-nya. Tapi tetap saja lebih aman teman-teman kalau bisa chatting di Avok-nya, di chat di Messenger-nya. Jadi itu lebih mengamankan posisi teman-teman dan lebih terjamin. Coba bayangkan kalau teman-teman punya banyak klien dan profil teman-teman sudah bagus, hanya gara-gara satu klien akun teman-teman diblokir, kan nggak enak itu teman-teman, pasti nggak nyaman lah. Jadi saran saya itu untuk klien yang pertama kali baru hire teman-teman dan mengajak chatting di luar Avok, sebaiknya jangan teman-teman. Tapi kalau dia sudah hire berkali-kali dan teman juga sudah percaya dengan klien tersebut, itu terserah teman-teman saja. Apakah nanti di lain kali teman-teman ingin chat di luar Avok atau chat di Avoknya sendiri. Tutorial kali ini teman-teman tentang Avok semoga berguna bagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, komen agar teman-teman juga agar saya semangat untuk membuat video tutorial yang seperti ini lagi. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.